Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priscilla Nasari dengan NIM 1905020. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Langsung saja saya akan membahas materi terkait dengan konsep model regresi variabel boneka. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa uji regresi atau analisis regresi pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat atau disebut dengan variabel X dan Y. Perbedaan antara analisis regresi pada umumnya dengan analisis regresi variabel dummy terletak pada jenis data yang digunakan. Analisis regresi biasa pada umumnya menggunakan jenis data berskala interval untuk variabel bebas maupun terikat. Sementara untuk analisis dengan variabel dummy, data untuk variabel terikat atau independen adalah data kuantitatif seperti data harga, penjualan, gaji, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk data variabel bebas atau independen adalah data non-metri atau disebut dengan kategori variabel dummy, seperti data jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Kemudian data tersebut diberi kode dummy yang dinyatakan dengan angka 1 dan 0 sehingga data jenis kelamin dapat disebut dengan variabel dummy. Kemudian pedoman pengambilan keputusan dan analisis regresi menggunakan variabel dummy. Adapun pengambilan keputusan dalam uji ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama melalui melihat nilai signifikasi dari output SPSS, yang dimana jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05 maka ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Kemudian membandingkan nilai T itu dengan tujuan T-tabel, yang dimana jika nilai T hitung kurang dari T-tabel maka ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika nilai T hitung lebih besar dari T-tabel maka tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Selanjutnya, catatan dari kedua pengambilan keputusan tersebut yaitu dimana adanya dua cara dalam pengambilan keputusan untuk analisis ini. Analisis ini dapat lebih berguna ketika nilai signifikasi hasil SPSS tepat di angka 0,05, maka dari itu pengambilan keputusan tetap dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai T hitung dengan T-tabel. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Anissa Asifa, NIM 190502027. Baik, di sini saya akan membahas tentang model ANOVA dengan dua variabel kualitatif. ANOVA dua arah ini digunakan bila sumber keragaman yang terjadi tidak hanya karena satu faktor atau perlakuan. Faktor lain yang mungkin menjadi sumber keragaman respon juga harus diperhatikan. Tujuan dan pengujian ANOVA dua arah ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari kriteria yang diuji terhadap hasil yang diinginkan. Misalnya, seorang manajer teknik menguji apakah ada pengaruh antara jenis pelumas yang dipergunakan pada roda pendorong dengan kecepatan roda pendorong terhadap hasil penganyaman sebuah karung plastik pada mesin sirkular. Untuk rumus dan contoh soalnya teman-teman bisa melihat di makalah kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Safitriawati dengan NIM 190502034. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan beberapa materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi, yaitu membahas tentang model regresi dengan campuran regresor kuantitatif dan kualitatif dan beberapa penggunaan variabel boneka. Baiklah, saya akan membahas tentang model regresi dengan campuran regresor kuantitatif dan kualitatif. Regresi berganda atau campuran merupakan model regresi atau prediksi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Dan model regresi linear berganda dapat disebut dengan K-1 dengan variabel bebas atau campuran. Dengan rumusnya yaitu Y1 sama dengan B0 plus B1 XI1 plus B2 XI2 plus titik-titik plus BK-1 XIK-1 plus EI. Keterangannya dengan keterangan YI sama dengan variabel respon atau variabel tidak ke 1. B0 BI min BK min 1 merupakan variabel parameter. XI1 XI2 XIK-1 merupakan variabel bebasnya, dan EI merupakan independen N atau 0, delta pangkat 2. Selanjutnya tentang pengujian koefisien regresi secara simultan, pengujian koefisien regresi secara parsial untuk BK, dan beserta dengan contoh-contohnya bisa teman-teman lihat sendiri di makalah kami. Kalau saya akan menjelaskannya mungkin akan memakan waktu yang sangat banyak. Terus yang selanjutnya saya akan membahas tentang beberapa penggunaan variabel boneka. Dalam penggunaan variabel boneka ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama, untuk setiap regresi kualitatif, jumlah variabel yang diikutsertakan harus kurang 1 dari jumlah kategori variabel tersebut. Terus yang kedua, kategori yang tidak ada dalam variabel dummy disebut sebagai kategori dasar, kategori acuan, kategori kontrol, kategori pembanding, dan kategori referensi atau kategori yang dihilangkan. Terus yang ketiga, nilai intersip menunjukkan nilai rata-rata dari kategori acuan. Terus yang keempat, koefisien yang melekat pada variabel dummy dalam persamaan dikenal sebagai koefisien intersip diferensial karena merupakan suatu nilai yang menjelaskan perbedaan antara nilai intersip dari kategori yang variabel dummy-nya bernilai 1 dan koefisien intersip dari kategori acuan. Terus yang kelima, jika variabel kualitatif memiliki lebih dari satu kategori, maka pilihan kategori itulah yang akan digunakan sebagai kategori acuan yang akan diserahkan kepada peneliti. Terus yang terakhir atau yang keenam, memperhatikan penggunaan variabel dummy sebanyak jumlah kategori agar tidak terperangkap pada jebakan dummy dengan tidak menggunakan intersip. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Dengan berakhirnya materi yang saya sampaikan, berakhir pula presentasi dari kelompok kami. Billahi fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.